Shalom. Haleluya. Saudara semangat hari ini? Amin. Ya saudara, mari kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Saya akan kasih tema apa yang saya mau sampaikan adalah ketika Tuhan diam. Ini beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan di anak-anak youth saudara ya. Saya rindu kita semua juga mendengar pesan Tuhan yang sama di minggu ini. Bulan ini kita masih dalam sebuah tema yaitu tentang kasih karunia saudara. Ya, saya dulu berpikir bahwa yang namanya kasih karunia itu adalah bagaimana sih kita ini bisa hidup enak. Bagaimana kita ini bisa hidup dalam kemudahan dan kemudahan. Dan saya cuma berpikir yang namanya kasih karunia itu hanya sebatas berkat. Hanya sebatas sesuatu yang manis dalam hidup saya. Sampai di satu titik di mana waktu saya ngalami yang namanya beban, saya ngalami yang namanya ada doa-doa enggak dijawab. Saya ngalami yang namanya sebuah hidup sepertinya di lembah. Dan saya merasa hari itu, kenapa Tuhan enggak sayang saya? Betul ya saudara ya? Berapa banyak kita sering memaknai hal yang sama. Kita pikir bahwa yang namanya kasih karunia itu cuma masalah cuan, masalah duit saudara ya. Dan kadang-kadang cuma masalah sakit bagaimana bisa cepat sembuh. Tapi ternyata enggak saudara ya. Ada sebuah ayat dan ini sangat menegur saya dan ini merubah bagaimana saya melihat Tuhan mendidik dalam hidup saya. Mengajar kepada saya bahwa ada hal yang lain di dalam kasih karunia. Kita buka aja Wahyu 3 ayat yang 19 saudara. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Berapa banyak seringkali kita ini sama. Kita suka kepada titik kasih. Barang siapa yang kukasihi. Wah haleluya, puji Tuhan kan gitu saudara ya. Karena kita definisi kasih Tuhan sesuatu yang enak. Sesuatu yang dimudahkan. Sesuatu kalau itu jalan macet dari Blora ke Ngawen. Minta kasih karuniamu Tuhan. Ya, tiba-tiba kita berpikir semua mobil minggir gitu saudara ya. Itu kan harapan kita saudara ya. Waktu kita sakit Tuhan minta kasih-Mu Tuhan. Minta karuniamu Tuhan. Dan tiba-tiba obat yang kita minum sembuh dalam waktu sesingkat-singkatnya saudara. Manjur dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ternyata enggak. Waktu kita baca ayat ini dikatakan barang siapa aku kasihi. Karena ini bicara tentang kasih Tuhan. Tuhan bilang ia juga kutegur dan kuhajar. Lah arti kata kasih karunia artinya begini, di dalam kasih ada yang namanya teguran dan hajaran Tuhan. Tapi begitu juga sebaliknya, waktu Tuhan tegur dan hajar dalam hidup kita, itu juga ada yang namanya kasih. Amin saudara, saya ulang ya. Artinya ayat ini berbicara, di dalam kasih Tuhan ada yang namanya teguran dan hajaran. Tapi waktu kita menerima hajaran dan teguran Tuhan, kita juga akan menerima yang namanya kasih. Saya menggambarkan bahwa kasih karunia dan teguran ini seperti dua sisi mata uang. Kalau saudara punya uang, mata uang, setiap mata uang kita selalu ada dua sisi saudara. Sebab kalau cuma satu sisi berarti uang saudara palsu saudara ya. Itu cuma monopoli saudara ya, nggak laku dipakai, nggak ada harganya. Ya, dua sisi mata uang yang gini, kalau kita mau terima, kita mau dapatkan uang itu, maka kita harus sepakat, kita harus setuju. Ada yang namanya kasih, tapi di satu sisi ada yang namanya teguran. Amin saudara. Nah, kenapa sih kita ini perlu ngerti ini? Sebab kalau enggak, maka kita cuma memandang kasih karunia itu hanya seperti gula dalam hidup kita. Begitu di dalam kehidupan, kita menerima hal yang buruk, kita akan jadi kecewa kepada Tuhan dalam hidup kita.
Karena kita pikir kalau hal buruk terjadi maka Tuhan gak sayang dalam hidup kita. Karena kita pikir Tuhan bukankah sebaiknya kalau aku lebih kaya hari ini, uangku lebih banyak, bukankah aku bisa lebih setia? Loh, itu manusia daging kita kan gitu saudara. Betul atau betul saudara? Halo, betul ya? Coba Tuhan, kalau hari ini hidupku nyaman enak, bukankah aku bisa melayani Tuhan? Bukankah penyembahanku bisa lebih baik Tuhan? Kita pikir demikian. Ternyata enggak. Sebab bangsa Israel adalah bukti 40 tahun mereka dalam penyertaan Tuhan. Mereka tidak kekurangan satu apapun yang baik dalam hidup mereka. Mereka ada dalam tudung awan, tiang awan dan tiang api. Tapi tos jumlah besar dari mereka tetap murtad dan meninggalkan Tuhan, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana teguran dan hajaran Tuhan itu juga menjadi bagian dalam kasih karunia dalam hidup kita. Tapi berapa banyak seringkali kita ini menolak teguran dan hajaran Tuhan. Kita enggak suka bagian dididik sama Tuhan. Kita enggak suka waktu kita ini menerima yang namanya bahkan bukan ditegur. Bukan diajar, bahkan ditegur sekalipun. Kita ini kadang-kadang sudah mundur. Kadang-kadang kita ini sudah kecewa. Kadang-kadang kita ini sudah kepahitan. Dah enggak Tuhan-Tuhanan. Enggak pelayanan-pelayanan. Baru cuma ditegur loh saudara. Ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak pernah mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Ya. Apa bedanya Esau dan Yakub? Saudara pernah pikirkan enggak? Apa sih bedanya Esau dan Yakub? Bedanya begini. Esau dalam hidupnya tidak pernah ngalami yang namanya teguran Tuhan. Ya, saudara boleh baca kisah tentang Esau, saudara. Bahkan di satu titik, waktu Esau menjual hak kesulungannya, Tuhan sekalipun tidak pernah tegur Esau. Tapi berbeda dengan Yakub. Yakub yang seharusnya enggak pantas, enggak layak dia menerima yang namanya hak kesulungan. Karena dia lahir sebagai anak yang bungsu. Hak sulung itu bicara tentang apa? Bicara tentang warisan dari bapak. Kalau zaman dulu warisannya enggak seperti zaman sekarang. Ya, kalau sekarang anak 2 dibagi 2, anak 3 dibagi 2, anak 10 dibagi 10. Ini sekarang. Zaman dulu enggak, anak sulung. Mau anaknya berapapun, anak sulung mendapat 2/3 bagian, saudara. Sisanya 1/3 dibagi adik-adiknya semua, saudara. Hari itu sebenarnya Yakub gak pantas. Tapi Yakub menerima anugerah. Dia menerima hak kesulungan. Dan apa yang terjadi? Yakub tidak lepas dari namanya didikan Tuhan, saudara. Saudara nanti baca kalau lupa tentang kisah Yakub. Bagaimana Yakub pernah nipu orang tuanya. Betul ya? Yakub kan nipu orang tuanya supaya dapat hak kesulungan kakaknya. Apa yang terjadi? Tuhan biarkan? Enggak. Dia masuk dalam yang namanya didikan Tuhan. Ya. Dia ganti ditipu oleh pamannya sendiri saudara. 20 tahun dia harus bayar itu saudara. Hidup ditipu. Dan dia menyerahkan dirinya untuk dalam didikan Tuhan. Saudara. Selesai? Enggak. Setelah dia keluar dari rumah Laban pamannya. Dia harus ketemu Tuhan. Dan di sungai Yabok. Tuhan kedua kali dia menghajar Yakub. Kalau saudara baca kisahnya bagaimana Yakub ketemu Tuhan. Sebelum Tuhan merubah nasib hidupnya dari Yakub. Dari kata Yakub seorang penipu menjadi Israel pangeran Tuhan. Sekali lagi Yakub menerima yang namanya pukulan di pangkal pahanya saudara. Ya hari itu bicara secara fisik. Pangkal pahanya dipukul. Dan sejak hari itu Yakub mengalami yang namanya kecacatan dalam hidup. Dia menyeret separuh hidupnya sampai dia tua. Dan dia menggantungkan hidupnya kepada sebuah tongkat didikan Tuhan saudara. Dia harus pegang dan harus ingat itu. Ada sebuah tongkat yang bicara tentang didikan Tuhan dalam hidupnya. Tapi lihat, selama dia merelakan hidupnya di dalam teguran dan didikan,
hidupnya dirubah sama Tuhan. Dari seorang penipu menjadi Israel, pangeran Tuhan, saudara. Ya. Siapa lagi? Oh, masih ada lagi, saudara. Kalau mau saya ceritakan banyak sekali, saudara. Ya. Tapi lihat, bagaimana orang yang ada di dalam didikan Tuhan. Orang yang menyerahkan, punya kerelaan, punya selalu pertobatan dalam didikan Tuhan. Mata Tuhan tidak pernah lepas dari hidupnya. Ini buktinya ya, kita lihat. Kejadian 31 ayat yang ke-12. Kejadian 31 ayat yang ke-12, saudara. Ini Tuhan bicara kepada Yakub. Dari ayat 11 dulu. Ayat 11 dikatakan demikian. Kejadian 31 ayat 11. Dan malaikat Allah, ini kalau dikatakan huruf besar semua berarti ini benar-benar Tuhan, saudara ya. Tapi mungkin dalam wujud malaikat. Berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. 12, lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah. Bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab itu telah, apa saudara? Kulihat semua yang dilakukan Laban itu kepadamu. Saudara lihat, ini orang yang mengalami didikan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami juga yang namanya mata Tuhan tertuju dalam hidupnya. Bahkan sampai dikatakan Laban yang memang hari itu dipakai Tuhan untuk menghukum Yakub. Tapi hari itu mata Tuhan dikatakan, aku telah melihat apa yang Laban kerjakan. Dan hari ini akan memberkati hidupmu karena kamu telah merelakan hidupmu untuk ketegor dan kuhajar. Saya percaya hari ini setiap kita juga akan mengalami yang namanya mata Tuhan melihat hidup saudara dan saya. Yang sepakat katakan amin, saudara. Tapi mata Tuhan kepada siapa? Kepada yang dicintai. Kepada yang memperoleh kasih karunia. Tapi kepada orang yang kepada kasih karunia Tuhan katakan barang siapa yang kau kasih. Ia ku tegur dan ku ajar, saudara. Gak ada cara lain. Saya punya anak waktu mereka kecil, saudara ya. Waktu mereka kecil, ya saudara tahu ya, anak cowok 3 bandel-bandel tentu saudara ya. Waktu mereka berkelahi sendiri, mereka rame. Kadang-kadang saya marah. Dan di detik saya marah, saya selalu bilang, stop. Tapi begitu mereka nggak bisa stop, saya pasti lakukan sesuatu. Entah saya jewer, entah kadang-kadang saya pukul pantatnya, saudara. Ya, pernah mereka itu kalau berkelahi, saudara ya, Ken dan Ael itu cokot-cokotan, saudara ya. Tiba-tiba nangis, weh, gitu ya, itu masih TK gitu ya. Kenapa kamu nangis? Kupingku dicokot Pak sama kakak, itu ya. Terus kakaknya juga nangis, kamu kenapa nangis? Iya tak bales, nyokot saudara. Tapi saudara pernah dalam satu titik, saking jengkelnya saya saudara. Saya nggak marah. Mereka berkelahi, saya cuman datang, saya buka pintu di kamar, saya cuman diam, saya lihat mereka. Sampai saya speechless. Saudara pernah ya ngalami ya, tentu saudara orang tua pernah ngalami sama seperti saya. Sampai saya nggak tahu harus ngomong apa. Tapi tahukah saudara, justru waktu saya diam, tiba-tiba mereka bisa takut saudara. Mereka punya ketakutan. Kalau biasanya mereka pikir, oh biasanya papaku marah. Biasanya papaku teriak gitu ya. Tapi ini papaku kok diam. Ini pasti sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ya. Tapi kalau sekarang mereka sudah akur saudara ya. Loh saya kadang-kadang juga bisa bayangkan loh saudara ya. Kalau saya sama istri gegeran gitu ya. Gontok-gontokan, itu biasa saudara ya.
Tapi justru bagi saya mengerikan ini kalau kami gegeran dia diam saudara. Dia diam gak ngomong apapun, gak balas apapun, gak jawab apapun. Oh bagi saya itu lebih mengerikan saudara. Ya. Lalu betul gak bapak-bapak? Tapi tolong jangan ditiru ya ibu-ibu ya. Nanti kalau bapak-bapak balas itu juga bahaya ya. Sama kadang-kadang dalam hidup kita. Jangan biarkan Tuhan itu sampai diam loh. Kalau kita tahu kita melakukan kesalahan dan sepertinya Tuhan diam. Dan jangan kita pikir kalau Tuhan diam, Tuhan gak tahu apa yang kita kerjakan. Halo? Ya, pasangan kita gak tahu apa yang kita kerjakan. Dosa apa saudara? Teman kita nggak tahu apa yang kita kerjakan. Pendeta saudara nggak tahu apa yang saudara kerjakan. Tapi lihatlah, percayalah, di mata Tuhan, dia lihat semua dan tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kita. Amin. Loh berapa banyak seringkali kita ini pelit kalau kita kasih perpuluhan sama Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, kamu gak kasih perpuluhan, gak akan ada tingkap-tingkap langit terbuka. Dan kita mulai coba bener apa ora? Kan gitu saudara ya. Dan kita pikir mana? Aku gak kasih perpuluhan juga masih hidup. Masih lancar-lancar. Saya mau katakan saudara, itu justru berbahaya. Kalau saudara kita semua gereja ini, saudara dan saya, kita masih hidup di dalam dosa dan sepertinya hidup kita aman-aman saja. Tahukah saudara, itu seperti sebuah radar yang rusak dalam hidup kita. Dan tiba-tiba kita tersesat, kita nggak tahu kemana. Seperti apa yang dilakukan oleh Esau saudara. Dan hari itu Tuhan diam, Tuhan nggak urusan, nggak pikir apapun dengan Esau. Dan Tuhan tidak tegur apapun dalam hidupnya Esau. Dan tiba-tiba ujung dari kehidupan Esau. Saudara tahu keturunan Esau hari ini? Habis. Saudara tahu keturunan Yakub? Lagi perang, diserbu, pernah dikepung 8 negara, tidak pernah habis saudara. Ada seorang lagi yang namanya Simson, saudara ya. Saudara nanti baca kisah Simson. Lihat, Simson juga sama. Dia lahir di dalam kasih karunia. Dia lahir punya kekuatan yang luar biasa. Saya bisa bayangkan hari itu. Ini bayi yang gak perlu vitamin dalam hidupnya saudara ya. Dia gak pernah imunisasi. Gak perlu saudara. Lahir terus dia punya kekuatan super saudara. Dan sampai detik ini tidak ada bayi yang lahir seperti Simson. Dia punya kekuatan yang luar biasa sampai firman Tuhan katakan. Dia lahir, dia besar, dia kuat di hadapan Tuhan. Loh kurang apa saudara? Ya, kasih karunia-Nya double. Dipilih Tuhan sejak lahir. Dia punya kekuatan sejak lahir saudara. Tapi lihat dalam hidupnya. Dia menolak apa yang namanya didikan dan teguran. Satu hari Simson jatuh hati kepada wanita Filistin saudara. Dan Simson ini ngomong sama bapaknya, ibunya. Pak, Bu, aku jatuh cinta sama wanita Filistin. Dia mau jadi istri, lamar. Tahu gak bapaknya bilang gini, Simson, ini sebuah pelanggaran. Sebab hari itu bangsa Israel mereka gak boleh kawin campur saudara. Apalagi kawin yang kepada bangsa yang gak mengenal Tuhan, gak mengenal Allah. Apa gak ada wanita Israel kepada bangsamu sendiri? Tapi apa yang terjadi? Simson bilang gini, aku pokoknya mau itu. Terjadi enggak saudara? Terjadi saudara. Jadi istrinya saudara. Jadi pertanyaan gini, Tuhan tegur enggak? Tuhan enggak tegur. Saudara boleh baca, lihat, belajari tentang kitab Simson. Tidak ada satu kata pun Tuhan menegur Simson dalam hidupnya. Tuhan bicara kepada Simson. Tuhan marah dan Tuhan mendidik Simson. Tidak pernah ada. Saudara. Apakah Simson hari itu terus kekuatannya hilang? Enggak. Dia masih kuat.
Satu hari bahkan Simpson jatuh ke pangkuan Delilah. Dia kejar itu wanita yang namanya Delilah, wanita pelacur, saudara. Apakah Tuhan marah? Enggak, saudara. Apakah hari itu kekuatannya hilang? Tidak. Dia masih punya kekuatan, saudara. Makanya lihat, saudara. Jangan biarkan Tuhan itu diam dalam hidup kita. Ada kalanya kadang-kadang Tuhan itu tegur. Mungkin enggak lewat Tuhan bicara langsung dalam hidup kita. Mungkin kadang-kadang lewat pasanganmu. Tapi berapa banyak seringkali kita ini tersinggung dengan teguran. Mungkin lewat sahabat saudara, lewat pemimpin saudara, lewat gembala saudara. Tapi berapa banyak kita ini tersinggung, kita marah, kita merasa hidup sudah paling benar. Dan sampai di satu titik, kalau kita tolak yang namanya didikan, kita tolak yang namanya firman, menegur dalam setiap kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa oh ini firman bukan buat aku. Ini firman buat dia. Ya seringkali saya kan pernah cerita saudara ya, saya ini punya nenek tapi udah meninggal saudara ya. Dia Kristen ya, tapi Kristen tradisional saudara ya. Gak pernah hidup baru, gak pernah lahir baru saudara. Jadi dia ini punya menantu dan dia ini sering gak cocokan sama menantunya laki saudara ya. Karena dianggap bahwa menantunya laki ini pelit ya, jarang ngasih dia uang angpau gitu ya. Nah dia jadi gak suka, sering beda pendapat ya. Nah, setiap kali dia ini kalau pulang gereja ya, saya ini kan dulu kalau pulang gereja ke gereja ini sama nenek saya. Kadang-kadang kalaupun nggak bareng, kalau dia pulang gereja, dia datang ke rumah kami. Karena rumah saya dengan gereja hari itu dekat sekali saudara ya. Karena saya waktu masih kecil, saya ini cuma dengar aja. Lalu ada mama saya, ada papa saya, kami sama-sama pulang gereja. Dalam perjalanan pulang ini ya, dalam perjalanan pulang sama-sama. Nenek saya selalu sering dan selalu bilang gini, wih, khotbahnya pendeta tadi itu bagus, luar biasa. Ini harusnya kalau menantu saya datang, wih ini cocok buat dia, saudara ya. Ini harusnya kalau menantu saya datang, ini pas khotbah ini harusnya buat dia. Halo, berapa banyak harusnya kan khotbah firman Tuhan itu buat kita. Amin saudara. Berapa banyak seringkali kita ini sama ya, mungkin saya yang kadang-kadang sama dengan nenek saya. Kalau khotbah yang isinya janji Tuhan, ya amin itu buat saya. Diberkati waktu engkau keluar, diberkati waktu masuk. Wah kalau begitu yang namanya berkat itu saya. Begitu untuk namanya teguran, maaf Pak itu menantu saya Pak. Gitu ya. Maaf Pak ini cocoknya buat suami saya ini Pak ya. Ini maaf Pak, ini harusnya khotbah ini cocoknya buat istri saya atau anak saya ini ya. Kita menolak yang namanya didikan Tuhan. Loh kalau saudara mau bertumbuh, kalau kita harus bertumbuh, kita harus terima yang namanya apa saudara? Didikan. Betul ya? Karena di dalam didikan ada yang namanya kasih. Justru kalau saudara nggak dididik sama Tuhan, saudara perlu bertanya, Tuhan itu sayang nggak sama aku? Kalau saudara punya anak, karena kasih saudara kepada anak saudara, tentu saudara harus mendidik anak saudara. Setuju ya? Kalau saudara sayang kepada anak saudara, saudara pasti kirim anak saudara ke sekolah. Kalau nggak ada kasih, ngapain di sekolahin? Betul nggak saudara? Padahal di sekolah anak harus bangun pagi, harus duduk, dengerin guru ngajar, kadang-kadang dimarahin, diomelin guru. Masih pulang kepanasan bawa buku berat, pulang masih kerjakan PR. Coba demi apa? Demi sebuah didikan saudara. Dan itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kasihnya kita ini ditegur. Karena kasihnya kita ini dididik.
Supaya apa? Supaya kelak kita ini bisa menjadi dewasa. Dan kita punya kekuatan, saudara. Amin. Untuk apa sih kita perlu dewasa di hadapan Tuhan? Sebab firman Tuhan bilang demikian. Hanya yang dewasa, yang akil balik, Paulus bilang, yang berhak menerima warisan. Saudara punya perusahaan sehebat apapun, tokomu saudara punya aset seluar biasa apapun. Saya percaya, sebelum anakmu belum dewasa, sebelum anakmu mengalami yang namanya didikan di hadapan Tuhan, saya percaya anak ini tidak akan bakal kuat melanjutkan bisnis saudara. Betul saudara ya? Sama dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, dalam kerajaan surga sama. Kalau kita nggak dewasa, nggak ada percayalah. Tidak ada apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bahkan uang, bahkan berkat yang kita anggap berkat mungkin itu keuangan. Sebab jangan-jangan Tuhan bilang, kalau ini anak tak berkati lebih, dia lari daripadaku. Ya. Saudara lihat kisah bagaimana anak bungsu. Dia minta sama bapaknya. Bapaknya marah enggak? Dengan cara anaknya yang kurang ajar minta warisan. Oh bapaknya enggak marah. Diam aja saudara, dibiarin. Tapi lihat ujung hidupnya, habis saudara. Berapa banyak seringkali kita ini marah di dalam didikan Tuhan. Kita menolak dalam didikan Tuhan. Makanya sampai kadang-kadang saya itu berpikir gini ya. Kalau setiap Paskah saudara kan terima ayat ya. Saudara pernah enggak, ada enggak yang terima ayat dan isinya didikan? Saya pernah berkali-kali saudara. Ya. Saya setiap kali kalau terima telur Paskah itu ya, atau terakhir bukan telur, jeruk saudara ya, jeruk Paskah ada ayatnya. Beberapa kali saya terima ayat itu isinya didikan. Jujur beberapa kali saya juga ngedumel. Waduh ayatku kok elek, ayatku kok jelek. Karena saya berharap ini kan harusnya yang manis, harusnya yang keenak-enak. Harusnya kan yang isinya aku memberkati keturunanmu. Aku akan menyertai jalan-jalan hidupmu. Tapi hari itu Tuhan mendidik saya. Saya percaya Tuhan yang lebih tahu dalam kehidupan saya. Tuhan sedang didik saya untuk menjadi dewasa, saudara. Sebab kalau enggak, ini berbahaya dalam hidup kita. Kalau kita enggak siap dengan didikan, tiba-tiba radar ini rusak. Tiba-tiba apa yang kita kerjakan kita enggak lagi bisa bedakan. Mana yang berkenan dan mana yang dosa di hadapan Tuhan. Saya ini setiap tahun saudara ya, saya ini selalu punya waktu yang saya sebut dengan sabatikal. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah saya kerjakan. Cuman 1-2 tahun terakhir ini benar-benar saya nggak bisa punya waktu sabatikal. Kalau beberapa tahun yang lalu saudara, di akhir-akhir tahun kadang-kadang Oktober, September gitu saya sudah minta cuti melayani dari Ibu Gembala. Saya kadang-kadang bawa anak istri saya, yuk kita ke tempat yang namanya Bukit Doa atau tempat apalah. Kadang-kadang anak saya nggak setuju, Pak, ngelencer kok ke Bukit Doa. Apa nggak ada yang lebih enak gitu ya. Anak saya nggak ngerti. Tapi bagi saya sebuah kebutuhan. Buat apa? Saya selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Koreksi hidupku ini Tuhan. Bicara Tuhan. Tegur hatiku Tuhan. Sebelum aku mengakhiri garis finish di dalam kematian, ubah hatiku ini Tuhan. Apa yang gak berkenan di tahun ini Tuhan. Jangan sampai Tuhan baru tegur waktu nanti di masa penghakiman. Karena udah terlambat saudara. Sudah gak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat. Tidak ada kesempatan untuk kita ini berubah.
Jadi bagi saya penting teguran Tuhan, teguran Tuhan. Sampai satu hari dan benar-benar kalau hari ini saya dengerin firman saudara ya, ini saya ya. Saya lebih suka dengerin firman yang bagi saya itu sesuatu yang keras buat hidup saya. Firman yang kadang-kadang itu bukan cuman ngasih gula, tapi benar-benar itu memukul sampai batin dalam hidup saya. Dan saya selalu bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan pakai pemimpin saya. Tegur saya apa adanya. Dulu saya protes saudara. Kalau ditegur ibu gembala. Ya. Sampai ibu gembala katakan, kamu anak yang saya kasih. Jujur saya sampai gini. Ternyata jadi anakmu yang kamu kasih gak enak. Sering dimarahi. Sering gitu salah ini salah. Apa-apa diatur. Apa gak bisa aku hidup seenak-enakku. Tapi hari ini saya sadar. Bahwa yang namanya didikan dan teguran. Membuat saya dewasa. Membuat saya lebih kuat hari ini. Menghadapi banyak hal dalam hidup saya. Satu hari saya kemarin ini pergi sama anak-anak saudara ya. Kami cerita-cerita ya. Anak saya kan mulai gede-gede ini. Joel waktu itu setir, saya sama istri sekarang kalau pergi duduknya di belakang saudara ya. Cerita kami berlima naik mobil, belum lama. Kami cerita lalu anak-anak saya ini mulai cerita, oh dulu membandingkan gitu ya. Siapa yang paling dablek gitu ya. Siapa paling dablek ya. Ya jujur memang anak saya yang paling dablek ini yang nomor 1 saudara ya. Di antara mereka bertiga. Ya, tapi dia mengakui. Dia ngomong sama adik-adiknya gitu ya. Dulu aku ini mungkin karena sering dimanjakan sama engkong. Ya. Ini coba kalau engkong hidup sampai sekarang. Entah nakalku seberapa dalam lagi gitu ya. Ya. Dia sadar saudara. Lalu saya mulai tanya. Saya ini memang paling keras kalau sama anak saya yang nomor 1 dibanding mereka berdua. Kemudian saya tanya sama anak saya. Jo, kamu masih ingat tak? Dulu pernah tak ajar. Dulu kamu gak mau belajar, kamu tak pukul pantatmu. Kamu pernah tak seret. Kamu bahkan pernah tak jiwit. Perutnya sampai pernah tak jiwit saudara. Dan itu membekas biru. Dan jujur waktu saya tahu itu bekas biru, saya menyesal. Tapi hari itu sebuah kesempatan untuk saya tanya. Kamu marah gak sama papa? Kamu kecewa gak hari ini? Lalu dia bilang gini, enggak Pak. Coba kalau hari itu papa manjakan saya. Seperti engkau. Aku mungkin nakalku sudah enggak ketulungan hari ini. Kalau hari itu, mungkin kalau hari ini adik-adik nakalnya kayak aku dulu. Mungkin aku ngajarnya juga sama Pak. Mungkin kalau hari ini aku lihat, aku kecil ketemu aku kecil yang dulu. Kira-kira ya tak ajar dengan cara yang sama seperti papa ngajar aku. Dia bilang enggak menyesal. Dan tahukah saudara, itu yang kadang-kadang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebab apapun ajaran Tuhan, didikan Tuhan, percayalah ujungnya baik. Amin saudara. Ada sebuah ayat tentang Daud. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Kita buka yuk dalam 2 Samuel 24. Daud juga sama. Siapa Daud? Daud adalah yang firman Tuhan katakan. Tuhan bilang, ini orang yang berkenan di hadapanku. 2 Samuel 24 saudara. Dan satu hari Daud ini sombong di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Ini Daud sedang masa puncak-puncaknya, kejayaannya. Dia perang gak pernah kalah. Hari itu tentaranya banyak, kekayaannya luar biasa saudara. Bangsanya menjadi besar.
Zaman itu satu-satunya yang bisa mempersatukan dan yang bisa merebut Yerusalem, Raja Daud, saudara. Tapi di satu titik, Daud jadi sombong. Di 2 Samuel 24 dikatakan, Daud punya keinginan untuk menghitung jumlah rakyat dan kekuatannya. Dia perintahkan seluruh tentara-tentaranya, panglimanya, hitung kekuatan kita. Dan setelah Daud menghitung kekuatannya, hari itu ada seorang nabi datang dan menyampaikan suara Tuhan. Ngapain? Tuhan marah besar di hadapan Daud. Dan Tuhan menegur Daud. Daud, kamu pikir kamu bisa menang. Kamu pikir kamu bisa kuat karena kekuatanmu. Bukankah semua itu karena aku yang memberikan, kata Tuhan. Tapi karena engkau telah berbuat sombong, engkau telah berbuat congkak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberikan 3 hukuman kepada Daud. Dan 3 hukuman ini gak main-main, saudara. Yang pertama pedang, peperangan, bicara tentang perang. Yang kedua hukuman tentang sampar, sakit penyakit. Yang ketiga, bangsa Israel akan mengalami yang namanya kelaparan, resesi, gak bisa makan. Tuhan bilang, mana yang kamu pilih? Yuk kita baca ayat 13. Kemudian datanglah Gad, ini nabi yang diutus Tuhan kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Sedang mereka itu mengejar engkau, jadi dikejar-kejar pedang. Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kesampaikan kepada yang mengutus aku. 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, perhatikan, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ini dalam bahasa aslinya gini. Biarlah kiranya aku jatuh dalam didikan dan teguran dan hajaran Tuhan. Lihat, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. 15, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu. Dari Dan sampai Beersyeba. Lihat berapa banyak yang mati. 70.000 orang. Wow, ini 70.000 orang mati dalam waktu 3 hari. Saudara bisa bayangkan kengerian tangisan di mana-mana, saudara. Setiap rumah gak lewat dari namanya kematian karena sampar, karena pedang Tuhan, amarah Tuhan. Tapi ini respon yang luar biasa dari seorang yang dikatakan orang yang hatinya berkenan kepadaku, kata Tuhan. Apa yang membuat hati Daud dikatakan Tuhan dia berkenan. Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud menang perang, bukan. Tapi karena setiap kali Tuhan memberikan hajaran, teguran, didikan. Daud selalu merasa, Daud selalu katakan, Tuhan lebih baik aku jatuh ke tangan-Mu Tuhan. Sebab besar kasih setiamu. Sekalipun sangat susah hatiku Tuhan. Aku tahu hajaran-Mu ini karena Engkau sayang aku Tuhan. Didikan-Mu ini karena Engkau sayang aku Tuhan. Sekalipun aku mengalami masa yang sulit. Aku harus menebus segala kesalahan dosa-dosaku. Dan sekalipun kelihatannya seperti yang kematian. Badai terjadi dalam hidupku. Dan itu Tuhan izinkan. Aku tidak kecewa. Tapi ini karena kasih-Mu kepadaku. Tahukah saudara? Di dalam setiap dosa kita, kejatuhan dosa kita, ada 2 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Saudara dan saya. Yang pertama,
namanya penuntutan. Yang kedua namanya didikan. Saya minta Bu Tanti bisa tolong saya maju ke depan. Apa bedanya tuntutan dan didikan? Sangat beda. Ya. Saya contohkan begini. Mari Bu Tanti bisa maju ke depan. Ya. Saya contohkan begini. Ini iblis, saudara ya. Ini iblis. Iblis punya kuasa yang namanya hak menuntut. Saudara, kita ini gak jatuh dalam dosa. Iblis punya hak menuntut. Saudara baca kisah tentang Ayub. Ayub dikatakan hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi iblis selalu menuntut kepada Tuhan. Tuhan, pantesan dia bisa hidup setia sama Tuhan. Namun berkati kok. Coba berkat-Mu cabut Tuhan. Coba perlindungan-Mu cabut Tuhan. Nanti kan pasti dia akan mengutuki-Mu. Dan titik di mana dia mengutuki Tuhan, jatuh, setiap kita jatuh dari Tuhan, iblis punya hak kuasa untuk mengambil dan menghukum kita. Tapi yang kedua, ada yang namanya didikan. Hak didikan itu siapa? Hak didikan adalah Tuhan yang punya sebagai Bapak. Lihat, perhatikan ya. Waktu Daud, ini saya contohkan, Daud itu kita semua, gereja Tuhan. Waktu Daud jatuh di dalam dosa, dia sombong. Dia nggak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka yang terjadi begini. Iblis selalu berusaha menuntut. Betul saudara ya. Dia punya hak untuk tuntut. Kalau saudara mau jatuh dalam dosa, percayalah, iblis tidak akan ganggu saudara. Dia akan tunggu di depan pintu untuk menuntut saudara. Iblis tidak pernah mengganggu saudara. Kalau saudara punya rencana jahat, saudara punya rencana untuk berbuat dosa. Cuman Tuhan yang gerijai saudara. Cuman Tuhan yang selalu menegur saudara. Tapi lihat, begitu ini jatuh dalam dosa, iblis tangkap dan iblis bilang, Tuhan, anak yang kamu kasih jatuh dalam dosa, serahkan padaku, dia pantas menerima hukuman. Tapi tahukah saudara, Bapak di sorga yang mengasihi saudara, dia bilang gini, iblis, stop, biar aku yang menggantikan. Jangan hukum dia, hukum aku. Yang setimpal, yang sesuai. Iblis bilang, dia harus mati. Ini, aku serahkan nyawaku. Makanya melalui kasih karunia di atas kayu salib, kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita, tapi hanya karena semata-mata Tuhan cinta besar kasihnya kepada kita. Amin saudara. Sampai sini saudara ngerti? Tapi begitu iblis selesai, urusan selesai, kamu tidak punya lagi hak untuk menuntut. Tuhan bilang kepada anaknya yang jatuh dalam dosa, nak, supaya kamu gak lagi jatuh di dalam dosa, aku cinta kepadamu, ayo ikut aku, tak didik. Ngalami didikan saudara, ngalami teguran. Ya, gak enak dididik Tuhan, sangat susah. Betul saudara ya, susah hati kok, malu. Kadang-kadang gak kuat terima didikan Tuhan. Kadang-kadang sepertinya Tuhan, kenapa Tuhan gak kasih yang baik? Enggak, karena Tuhan sedang mendidik kita. Sekalipun keadaan gak enak, sekalipun keadaan susah, tapi Tuhan karena besar kasihnya, Daud katakan, lebih baik aku jatuh ke tangan-Mu Tuhan, dalam didikan Tuhan. Berapa banyak hari ini kita protes sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang lain berdoa dia bisa sembuh? Aku gak sembuh. Karena mungkin Tuhan sedang didik, sedang tegur kita. Bukankah itu juga kasih karunia kita menerima didikan Tuhan? Amin. Di masa sulit, bukankah itu juga kasih karunia? Di dalam teguran Tuhan, bukankah itu juga kasih karunia dalam hidup kita? Karena Tuhan tahu siapa kita.
Makanya minggu lalu saudara belajar tentang firman. Bagaimana Rasul Paulus, dia minta duri dalam dagingnya, cabut Tuhan. 3 kali dia minta cabut Tuhan. Gak enak. Tapi di satu titik Paulus sadar ini bagian dari didikan Tuhan. Ini bagian bagaimana Paulus dididik Tuhan. Supaya dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak menjadi sombong. Dia tidak memegahkan diri dalam hidupnya. Waktu dia dipakai Tuhan. Dan dia tahu kalau aku dipakai Tuhan. Itu semata-mata karena kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya sampai Rasul Paulus di satu titik dia punya sebuah kesimpulan. Tuhan, cukup. Aku gak sembuh gak apa-apa. Sebab aku tahu ini kasih karunia juga yang terjadi dalam hidupku. Amin saudara. Saudara lihat. Seorang hidupnya Daud. Orang yang menerima didikan, menerima teguran. Yang gak pernah lepas dari yang namanya dikejar Saul. Dari yang namanya kematian, dari namanya peperangan dalam hidupnya. Dari namanya masa-masa yang sulit dalam hidupnya sebelum menjadi raja. Lahir itu mazmur-mazmur penyembahan, saudara. Kapan Daud jatuh di dalam dosa? Oh sering. Kapan itu? Di satu titik waktu Daud ngalami zona nyaman. Waktu Saul mati, gak ada lagi yang kejar hidupnya. Daud sudah mulai jatuh dalam satu dosa ke dosa lain. Dosa perzinahan, dosa kesombongan saudara di hadapan Tuhan. Makanya kadang-kadang kita perlu bersyukur. Tuhan terima kasih ya. Buat Saul-Saul yang masih ada dalam hidupku. Ini yang menyempurnakan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Mungkin bentuk Saul kita beda-beda. Ada yang bentuk Saulnya mungkin sakit penyakit. Bentuk Saul saudara mungkin pasangan kita. Bentuk Saul saudara mungkin ekonomi yang perekonomian hal yang buruk yang terjadi. Dan orang yang hidup dalam didikan Tuhan. Akhir hidup dari Daud. Lihat saudara. Dia mati di dalam kemuliaan. Dia mati di dalam perkenanan. Dia mati dengan meninggalkan warisan yang luar biasa. Dan itu untuk pembangunan bait Allah saudara. Tapi saudara lihat seorang Simson. Yang tidak pernah mau dididik Tuhan dalam hidupnya. Menolak didikan Tuhan. Dia mati dan dia harus bayar mahal dengan apa? Kebutaan dalam hidupnya. Kekuatannya hilang. Dan di satu titik dia mati sebagai badut di depan musuh-musuhnya saudara. Saya cuma berdoa. Kita gereja Tuhan. Jemaat gereja Betani. Kita akan mengakhiri hidup kita finishing well di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri dengan glorious, dengan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dengan didikan Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami masa sulit, masa enggak enak. Katakan Tuhan, aku pun sadar, aku tahu, aku percaya. Ini pun kasih karunia dalam hidupku. Yang Tuhan memang sediakan. Dan aku tahu ujung hidupku kemuliaan bersama Tuhan. Amin. Amin saudara.